Untuk semuanya, lakukan apa yang menjadi passionmu, karena itu akan mengantarmu menuju kesuksesan. Karena kalau sudah berproses di teknologi informasi itu, Tiang kira untuk saat ini peluang kerjanya itu luar biasa. Betul. Itu banyak tempat yang bisa dimasuki. Keunggulannya adalah siap kerja. Nah itu. Kenapa ini Tiang yakinkan seperti itu? Karena salah satu poinnya adalah praktek secara langsung. Mereka juga bisa mengembangkan secara mandiri di rumahnya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Okay. Halo Sobat JTI, salam satu frekuensi. Kembali lagi bersama kami di podcast Tekno, tempat anak muda melek teknologi, ruang ngobrol santai sekaligus menginspirasi. Dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Bersama saya Chandra Artania yang akan menemani Sobat JTI pada podcast kali ini. Sobat JTI, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita sedang berada di SMA Negeri 1 Sidemen, Karangasem. Tentunya bersama tamu yang spesial pula, yaitu Bapak Inengah Suwarte SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidemen, Karangasem. Baik, langsung saja. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih banyak sudah menerima tim podcast Tekno dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Bali. Selamat datang kami ucapkan di sekolah kami, SMA Negeri 1 Sidemen. Mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi apa yang diperlukan. Baik, terima kasih. Kami juga rasanya sangat senang sekali bisa diterima dengan baik di SMA Negeri 1 Sidemen ini, Bapak. Bagaimana kabar dan kesibukan Bapak hari ini? Terkait dengan kabar, baik dan sedang fit-fitnya ini. Iya. Kegiatan untuk hari ini lumayan padat. Nah, tadi ada dengan anak-anak dulu menyapa anak-anak di pagi hari, terkait dengan komitmen anak-anak untuk ke depan, di mana kami menawarkan terkait dengan ruang untuk berprestasi. Kemudian setelah mendampingi anak-anak, menghadiri konferensi cabang PGRI, di sana kami mengikuti kegiatan pembukaan. Nah, setelah itu kami berbincang-bincang dengan Muspika terkait dengan perkembangan sekolah, kondisi dan sebagainya. Mengingat saya orang baru di sini, nah, jadi perlu juga dukungan dari Muspika setempat untuk pengembangan pendidikan di Sidemen pada khususnya. Oke. Setelah itu baru ada kakaknya datang sini. Iya. Luar biasa sekali, sangat sibuk sekali kayaknya. Iya, lumayan Bapak, untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, siap. Bapak. Tadi saat saya sampai di sini, kami juga melihat SMA ini sangat asri banget ya. Punya vibes yang pendidikan yang kuat, vibe positif, dan sangat sejuk banget di sini. Bapak boleh ceritakan sedikit tentang karakter dari sekolah SMA Negeri 1 Sidemen ini? Oke. SMA Negeri 1 Sidemen ini awalnya adalah sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Sidemahan, sehingga sekolahnya itu sekolah Sidemahan, di mana salah satu titik poinnya adalah pelestarian budaya. Nah, pelestarian budaya ini kami bawa sampai saat ini menjadi visi misi sekolah. Nah, di mana visi misi sekolah kami adalah berkarakter, berprestasi, pelestari budaya berdasarkan Trihita Karana, ini visinya yang kami kembangkan. Jadi satu poin, kalau saya bilang inilah program unggulan kami itu pelestarian budaya.
Nah, di mana salah satu implementasinya adalah pengembangan ekstrakurikuler tenun. Nah, di mana kebetulan di sini ada budaya lokal tentang pembuatan tenun songket. Nah, ini yang kami kembangkan di sini. Kemudian ada nyurat lontar, dalam hari ini komik. Kalau istilah Indonesianya komik, di sini prasi namanya. Nah, ini kami juga kembangkan itu. Nah, inilah yang coba kita tetap lestarikan sebagai budaya lokal. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung visi dan misi dari sekolah Bapak ya, dan tentunya berdasarkan Trihita Karana. Mungkin bagaimana visi dan misi ini diterapkan sehari-hari di sekolah Bapak? Terkait dengan penerapan visi dan misi, itu yang pertama terkait berkarakter, itu kami kembangkan dalam program pembiasaan. Contoh, beribadah itu kami laksanakan bersama-sama di halaman sekolah, didampingi oleh Bapak Ibu guru sebagai toladan di sini, di mana anak-anak bisa mengikuti itu sebagai suatu kebiasaan, bukan paksaan. Nah, ini kemudian secara perlahan kami bentuk karakter disiplin, kemudian penampilan dan sebagainya. Seperti tadi pagi, nah ini salah satu poin yang kami sasar adalah karakter anak-anak, nah, di mana harapan kami anak-anak bisa berpenampilan rapi, kemudian bermasyarakat dengan baik, dan itu kami sudah sepakati. Kemudian yang kedua ada berprestasi. Nah, berprestasi kami membuka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak yang memiliki talenta untuk mengikuti lomba atau pengembangan bakat minat, itu kami berikan ruang. Dan anak-anak tadi responnya luar biasa, dan kami minta untuk maju ke depan untuk memberikan masukan dan direspon dengan baik. Itu kesan yang kami terima tadi pagi. Mudah-mudahan bisa lanjut baru ke pelestarian budaya. Ini mungkin kami harus belajar lebih mendalam lagi ke pengusaha lokal di sini, apa-apa yang bisa kami kembangkan di sekolah terkait dengan pelestarian budaya. Luar biasa sekali ya, SMA ini mengembangkan siswa-siswanya bukan cuma di akademik tapi juga di non-akademik. Keren sekali. Kemudian tadi visi dan misi sekolah juga berdasarkan dengan Trihita Karana Bapak. Apa nilai Trihita Karana yang paling terasa dalam kultur di sekolah ini? Salah satunya adalah hubungan personal antara warga sekolah. Itu kami memiliki hubungan yang luar biasa, di mana saling mendukung. Itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Itu disupport sepenuhnya oleh Bapak Ibu guru, kemudian pegawai, di samping itu anak-anak. Nah, di mana sebentar lagi kami juga ada event terkait dengan ulang tahun sekolah. Nah, mudah-mudahan dari PNB juga ikut nanti membantu kami. Nike hubungannya luar biasa. Kemudian Niki yang sangat berkesan sekali dengan kondisi di sekolah ini adalah dukungan dari komite. Nike yang luar biasa, mereka mensupport sekali. Nah, silahkan lakukan apa yang diperlukan oleh anak-anak, kami mensupport penuh selama itu masih dalam koridor sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang ditekankan. Bagus banget Bapak, karena itu bisa menciptakan suasana lingkungan yang sejahtera, harmonis gitu Bapak ya. Baik, kami juga sempat mencari nih Bapak, dalam sebuah sambutan Bapak di website, Bapak menegaskan bahwa dunia pendidikan harus mampu menyesuaikan perkembangan digital. Apa yang mendorong Bapak begitu fokus pada digitalisasi di dunia pendidikan khususnya di sekolah ini?
Kita tidak bisa pungkiri sekarang bahwa yang merajai sekarang adalah digital. Iya, betul. Oke. Jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maka untuk memfasilitasi terkait dengan digitalisasi di siswa, kami sekarang sudah mulai mengimplementasikan atau memasukkan mata pelajaran coding dan artificial intelligence. Walaupun belum tahap maksimal, tapi minimal kami sudah mulai berproses. Kemudian yang kedua, kami melengkapi prasarana yang diperlukan terkait dengan digitalisasi. Nanti salah satu sasaran kami terkait dengan hal ini adalah pengembangan ekstra jurnalistik, untuk mendukung literasi, kemudian digital juga di sana. Nah, karena nanti ada proses layout dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rencana kami juga mau buka podcast seperti ini. Podcast juga. Nanti jika ada tamu, mungkin kami akan undang untuk kegiatan podcast. Kenapa kami rancang ini jurnalistik? Sasarannya nanti adalah kami bisa menerbitkan majalah sekolah. Ini ke ruang untuk mengakomodasi kreativitas yang dilakukan siswa. Nah, karena yang lihat di sini belum ada, jadi itu nanti sasaran kami. Kalau tidak tahun 2026 ini, mungkin 2027 kami harus jadi. Nah, karena 2026 ini kami berproses dulu, membentuk tim dan sebagainya, termasuk juga podcastnya. Di sisi lain kami melengkapi sarana-sarana komputer. Yang lihat nanti mungkin terkait dengan pengelolaan keuangan, kami akan carikan yang terkait dengan program yang bisa mengakomodasi itu. Sehingga satu bisa memudahkan rekan kami untuk bekerja, kemudian transparansi ada. Ini harapan kami ke depan terkait digitalisasi. Dan digitalisasi ini sangat penting ke depannya. Satu, untuk kita membentengi diri, karena perkembangan digital itu ada plus minusnya. Kalau kita benar itu luar biasa sekali. Tapi kalau yang agak menyimpang itu luar biasa juga, itu banyak hal yang terjadi. Jadi di satu sisi kami juga tekankan ke anak-anak hati-hati dalam berproses, terutama terkait dengan digitalisasi, terutama data-data itu tolong dijaga. Itu yang kami tekankan ke anak-anak, begitu juga Bapak Ibu guru dan pegawai. Mungkin itu yang terkait digitalisasi yang bisa kami rencanakan untuk ke depan. Keren sekali inovasi-inovasi yang akan datang nanti di tahun depan ya Pak ya, dari sekolah SMA Astungkara. Bapak juga sempat menyebut bahwa website sebagai media untuk melaporkan dan menginformasikan perkembangan pendidikan secara nyata. Menurut Bapak, bagaimana respon dari orang tua, siswa, dan juga guru terhadap digitalisasi ini Bapak? Terkait dengan website, kebetulan kami sudah mengembangkan websitenya, walaupun terkait dengan kontennya ini belum rutin kami lakukan. Ini juga salah satu sasaran kami, di mana kalau bisa websitenya ini terisi seminggu sekali, sehingga kegiatan yang kami laksanakan selama sepekan itu bisa terlaporkan di website. Nah, kenapa itu kami perlukan? Ini adalah sebagai ajang promosi bagi siswa-siswa SMP, begitu juga orang tua. Ini loh sekolah kami, ini loh SMA Negeri 1 Sidemen.
kegiatan yang kami laksanakan ini dampaknya ini gitu. Harapannya kami bisa menyampaikan informasi secara langsung kepada orang tua dan siswa SMP pada khususnya. Oke. Salah satunya adalah kami bekerja sama dengan LPK karena kebutuhan anak-anak di sini itu lebih banyak ke sana, jadi juga kami coba fasilitasi. Oke. Baik, berarti menurut Bapak, bagaimana kesiapan siswa di SMA Negeri 1 Sideman ini untuk menghadapi era digital dan dunia kerja di masa depan? Terkait dengan kesiapan anak, itu kami sudah bekali terkait dengan karakter disiplin, karena ini kunci utama. Kalau disiplin itu adalah kunci utama kesuksesan ke depan. Kami sudah tekankan itu, termasuk ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari anak-anak, itu kami berikan. Ini loh maksudnya, ini seperti ini. Nah, ini informasi yang jelas itu sangat diperlukan oleh anak-anak. Jadi kami salah satu komitmennya adalah membuka lebar. Nah, itu terkait dengan informasi, kritik, saran itu. Baik itu dari guru, pegawai maupun siswa itu silahkan. Ada masukan silahkan. Nah, seperti tadi pagi kami berikan ruang mereka untuk memberikan masukan. Nah, inilah yang kami gunakan sebagai materi ketika kami melakukan rapat rutin. Ini yang kami bahas. Nah, jika memungkinkan ini kami tuangkan ke rencana kerja. Dan salah satunya ini terkait dengan prestasi itu sudah disampaikan oleh anak-anak. Nah, mudah-mudahan kami bisa mengimplementasikan untuk 2026 ini. Oke. Saya rasa anak-anak ini sudah siap untuk berkompetisi. Itu. Sangat terbuka dan demokratis ya Bapak ya untuk SMA yang buka ini. Seperti ini. Kemudian setelah Bapak melihat karakter-karakter siswa di SMA Negeri 1 Sideman, menurut Bapak seperti apa sih karakter yang cocok untuk melanjutkan studi ke pendidikan vokasi, contohnya seperti Politeknik Negeri Bali? Terkait dengan karakteristik siswa Riki, kebetulan Riki kan daerah wisata. Jadi salah satunya itu adalah pengembangan ekstrakurikuler pariwisata. Riki sudah kami lakukan dan tidak memungkiri juga untuk ajang promosi ini kita perlu digitalisasi. Termasuk juga yang bekerja di pariwisata kita memerlukan ini karena salah satu ruang untuk cepat berkembang adalah di digital. Nah, jadi harapannya ke depan kami dengan PNB bisa kita ada kerjasama, terutama terkait dengan promosi sekolah, kemudian event-event tertentu, kalau bisa didukung, sehingga kami bisa memblow up ini loh sekolah kami gitu, biar kami bisa bicara seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk di PNB sendiri, terdapat jurusan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, baik dari segi fasilitas, kurikulum industri, maupun peluang karirnya Bapak. Terus menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap jurusan teknologi informasi? Mohon maaf, saya ulangi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap jurusan teknologi informasi sebagai pilihan kuliah adik-adik di SMA Negeri 1 Sideman? Saya rasa itu sangat mendukung sekali kalau anak-anak berkeinginan untuk melanjutkan ke sana. Nah, karena kalau sudah berproses di teknologi informasi itu, Tiang kira untuk saat ini peluang kerjanya itu luar biasa. Betul. Itu banyak tempat yang bisa dimasuki. Gitu. Jadi salah satunya kami akan sarankan anak-anak untuk
silakan lanjutkan di teknologi informasi. Ini peluang kerjanya besar. Selain di pariwisata sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Nah, karena nanti walaupun berkecimpung di pariwisata, tentu ini teknologi informasi sangat penting. Karena beberapa alumni kami kebetulan sudah menjadi owner villa Riki gitu. Jadi mungkin itu jika mereka menguasai IT kan tambah luar biasa lagi. Ini salah satu kebanggaan kami, anak-anak sudah jadi. Baik, berarti menurut Bapak bidang teknologi informasi ini menjadi peluang yang sangat besar gitu ya bagi siswa di SMA Negeri 1 Sideman untuk bekerja di masa depan. Ya. Betul. Baik, sebagai kepala sekolah, menurut Bapak apa yang menjadi keunggulan berkuliah di Politeknik Negeri Bali sebagai kuliah vokasi, terutama di bidang teknologi, daripada pendidikan akademik seperti universitas? Keunggulannya adalah siap kerja. Nah itu jika dibandingkan dengan mohon maaf ini bukan membandingkan, tapi jika dilihat dari segi peluang, yaitu jika masuk di PNB itu kan sudah siap pakai dan bisa menciptakan pekerjaan secara mandiri, membuka kewirausahaan mandiri. Itu salah satu keunggulannya. Kalau perguruan tinggi yang lain mungkin kita harus menunggu. Kenapa ini Tiang yakinkan seperti itu? Karena salah satu poinnya adalah praktek secara langsung. Itu yang menjadi keunggulannya nanti dan jaminan untuk ke depan bisa. Karena Tiang lihat ada anak kami yang lanjut di PNB, mereka juga bisa mengembangkan secara mandiri di rumahnya. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Saya rasa nih ke depan pasti masa depannya lah bagus lah kalau melanjutkan di vokasi gitu Pak ya. Iya. Sebenarnya memang banyak sekali siswa di daerah Sideman ini yang sangat berpotensi gitu Bapak di bidang teknologi. Menurut Bapak, apa faktor yang bisa membuat mereka yakin untuk memilih melanjutkan studi mereka di Politeknik Negeri Bali, khususnya di jurusan Teknologi Informasi? Untuk meyakinkan anak-anak itu karena ini adalah lingkungan di desa, itu harus ada bukti. Jadi ketika sosialisasi dan sebagainya, kalau bisa diajak alumninya untuk menjelaskan, ini loh saya masuk di PNB, saya sekarang sudah kondisi saya seperti ini. Ini loh yang saya kembangkan secara mandiri, itu tidak harus mendompleng ke hal yang lain. Itu akan menjadi suatu pemantik. Karena untuk yang di sini kebetulan kan daerah wisata itu yang dilakukan oleh LPK-nya gitu loh. Alumni di sini digunakan, yang sudah masuk di sana ditunjukkan, saya sudah berangkat sekian kali, hasilnya ini gitu. Sehingga jadi lebih semangat gitu. Iya, semangatnya meningkat gitu. Kalau bisa nanti PNB-nya juga melakukan hal yang sama, ajak alumninya di sini yang misalnya sudah jadi sebagai pembicara gitu. Iya, ya. Pembicara. Betul. Terima kasih Bapak untuk sarannya, sangat bermanfaat sekali untuk kami. Kemudian menurut Bapak, apakah SMA Negeri 1 Sideman terbuka untuk kolaborasi dengan jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Bali di bidang literasi digital, pelatihan, kemudian pengenalan dunia IT untuk siswa atau kunjungan edukatif?
Kalau terkait dengan kolaborasi, kami sangat mengharapkan sekali. Oke. Kami tidak memungkiri itu. Kalau sekolah ini mau berkembang, maka kami harus bekerja sama. Baik itu dengan dunia usaha, dunia industri, termasuk dengan perguruan tinggi. Itu kami harus kerjasama. Nah, sehingga kami mengetahui apa sih perkembangan sekarang. Jika berkenan, nanti dari PNB memberikan kami pelatihan, terutama literasi digital untuk anak-anak, kami siap menampung dan meluangkan waktu. Kami menunggu suratnya, kami siapkan Riki. Baik, terima kasih Bapak. Menurut Bapak, kegiatan seperti apa yang paling bermanfaat nanti ketika kami melaksanakan kunjungan misalnya ke sini gitu? Salah satu yang mungkin bisa segera dilakukan dan dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah literasi digital. Jika ada langsung praktiknya, itu mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Literasi digital kalau bisa segera. Baik, terima kasih Bapak. Apa pesan Bapak kepada adik-adik di SMA Negeri 1 Sideman atau siswa lain yang nanti akan menonton podcast ini untuk yang ingin melanjutkan ke bidang pendidikan di PNB khususnya di jurusan Teknologi Informasi? Untuk anak-anak maupun adik-adik yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di PNB, terutama di Teknologi Informasi, jangan ragu-ragu, itu masa depan pasti cerah, pasti bisa digenggam. Karena dengan menguasai teknologi itu apapun bisa dilakukan. Okay. Terima kasih, sangat inspiratif sekali ya. Kemudian untuk terakhir nih ke Bapak, terima kasih sudah menemani kami. Semoga kolaborasi di SMA Sideman ini dan jurusan Teknologi Informasi di Politeknik Negeri Bali bisa terjalin dengan kuat ke depannya. Untuk terakhir mungkin Bapak bisa memberikan quotes of the day ke teman-teman atau rekan-rekan yang sudah menonton. Untuk semuanya, lakukan apa yang menjadi passionmu, karena itu akan mengantarmu menuju kesuksesan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi ilmu dan berbincang-bincang dengan kami hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa membuka perspektif teman-teman SMA bahwa masa depan itu bukan cuma tentang cepat kerja, tapi juga sikap menghargai dunia kerja. Dan untuk mempersiapkan itu, Politeknik Negeri Bali, khususnya jurusan Teknologi Informasi, siap menjadi rumah baru bagi Gen Z yang ingin upgrade skill dan karirnya. Jangan lupa follow dan ikuti media sosial jurusan Teknologi Informasi supaya banyak yang melek teknologi bareng kita semua. Stay curious, stay techno, jurusan Teknologi Informasi, salam satu frekuensi. Kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti. Sampai ketemu di episode Tekno berikutnya. Saya Chandra Artania pamit undur diri. Bye-bye.